Salam perspektif baru bagi pendengar setia perspektif baru dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa bersama dengan saya Monica Ayu. Nah, seperti biasa dalam setiap episode kita tentunya akan membahas suatu topik dari berbagai perspektif. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seseorang yang merupakan favorit saya dan pasti merupakan favorit Anda semua juga, yaitu adalah Wimar Witular. Halo Monik. Halo Wewe. Terima kasih. Apa kabar Wewe? Baik, alhamdulillah. Para pendengar, saya akan langsung menyambung pembicaraan dengan bintang tamu kita pada hari ini dengan Wimar Witular. Nah, kalau misalnya para pendengar mungkin sudah melihat sebuah video yang baru-baru ini viral, di mana di dalam video tersebut termuat Presiden kita, Bapak Jokowi, sedang melontarkan kekesalannya pada sidang kabinet. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Bagaimana sih sebetulnya pandangan dan komentar Pak Wimar, karena video ini cukup menuai komentar dan kritik dari berbagai kalangan. Nah, saya serahkan untuk mendengar perspektif dari Pak Wimar. Kira-kira bagaimana Wewe melihat ini? Terima kasih, Monik. Saya selalu melihat konteksnya di muatnya video tersebut. Kalau kita tahu konteksnya, yang pertama adalah jarang-jarang Presiden ditayangkan di YouTube gitu ya. Jadi pertanyaan pertama, kenapa gitu? Terus siapa yang memasangnya? Dan apakah YouTube itu memberi kesan baik mengenai Presiden atau tidak? Kalau saya lihat tidak memberi kesan baik, artinya kelihatan Presiden itu orang yang marah-marah, dan orang menganggap orang yang marah-marah itu salah, biasanya gitu kan. Jarang dianggap justru yang salah itu orang yang dimarahin. Jadi konteksnya itu, pertama-tama video itu mungkin dipasang dengan satu motif untuk menurunkan popularitas Presiden, mendiskreditkan Presiden. Apalagi ada 10 hari katanya waktu processing video itu. Kalau Monik kan tahu orang mau memproses video nggak perlu 11 hari lah ya. Walaupun di sana bisa lebih cepat. Jadi ada kesengajaan ditimbang-timbang dan akhirnya dikeluarkan suatu video yang diharapkan bisa memberikan kesan negatif pada Presiden. Pertama yang kita harus lihat, jadi siapa yang memasangnya, dari luar Biro Pers siapa, dari dalam Biro Pers siapa, dan kenapa tidak dibingkai dengan lebih bagus. Itu pertama yang saya lihat. Kemudian setelah kita mengumpulkan kesan-kesan itu, lalu kepada materinya, pada kontennya, saya lihat itu tidak benar bahwa Presiden itu dianggap marah-marah, karena juga harus lihat situasinya. Kalau kita marah-marah itu apa yang bikin orang itu marah-marah? Dalam hal Presiden yang kita lihat adalah kurang performnya kabinet Presiden yang sudah diberi kesempatan sekian lama dan tetap tidak menunjukkan sense of crisis. Jadi pantas saja dia marah ya. Saya juga kebetulan punya pengalaman dengan presiden yang lain. Presiden yang lain malah lebih dahsyat lagi marah-marahnya. Jadi saya kesan terhadap video itu mikir, ngapain sih ribut-ribut? Presiden nggak apa-apa kok. Yang harus diselidiki mana kementerian-kementerian yang tidak perform, mana yang harus diganti menterinya dan sebagainya.
tidak menyorot pada presidennya. Lagi pula, untuk apa nyorot presiden? Dia tuh sudah terpilih sampai dengan tahun berapa, 5 tahun dari tahun lalu. Jadi untuk apa dipersoalkan? Kecuali orang yang punya motif politik untuk mengayal di air keruh, untuk bikin situasi yang nggak enak bagi presiden supaya ada orang yang bisa muncul seakan-akan menyelamatkan keadaan itu. Itu kesan pertama saya, Monik. Kalau gitu tadi kan Wewe juga sempat bilang bahwa ini tuh sebenarnya tidak salah presiden, tetapi kita harus melihat konteksnya. Dalam hal ini mungkin kinerja menteri yang harus disorot. Tapi kalau masyarakat kita kan banyak sekali melihat bahwa banyak orang yang memang apa-apa menyalahkan Jokowi, apa-apa ribut. Belum lama kita ngomongin soal stand-up comedian yang bercanda soal Novel Baswedan. Kemudian akhirnya dipermasalahkan juga gitu. Nah, apakah ini ibaratnya seperti bola salju yang kemudian menimpa Jokowi karena dimulai dari tahap kecil-kecil sampai akhirnya menjadi besar, apalagi dengan video ini, Wei? Orang yang menimbulkan suasana menjelekkan presiden berharap itu jadi bola salju. Tapi kita sih berharap bola saljunya itu menggelinding di Jakarta ya menjadi air, mencair. Karena tidak ada alasan untuk bola salju itu bisa hidup. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita lihat-lihat ya, kita masuk lagi kepada kinerja menteri. Wewe kan juga sebagai pengamat politik. Bagaimana kira-kira kinerja menteri itu di masa-masa krisis seperti ini? Apakah kemungkinan adanya reshuffle itu benar adanya? Justru itu poin yang bagus, opsi yang bagus, atau bagaimana, Wewe? Reshuffle itu prerogatif presiden, artinya hak presiden sepenuhnya. Dia tidak nyaman bekerja, ya mungkin perlu diganti rekan kerjanya. Jadi untuk itu saya serahkan 100% pada presiden. Tapi juga sebagai pengamat, saya hanya bisa lihat dari luar menteri mana yang kelihatan kerjanya cukup baik, mana yang tidak. Sudah bisa lihat beberapa yang dari luar pun kelihatan kurang baik bekerjanya. Yaitu menteri yang tidak bisa menyerap uang anggaran, kan. Katanya ada anggaran berapa triliun yang terpakai baru 2%. Nah, itu sangat tidak bagus. Apalagi dalam sektor yang memerlukan uang cukup besar, yaitu sektor kesehatan. Jadi, uang itu sangat diperlukan untuk logistik rumah sakit, untuk ongkos-ongkos medis. Jadi itu yang jelas tidak bagus itunya, performance-nya. Dengan kondisi saat ini, apakah menurut Pak Wimar politik ini apakah ada tanda-tanda ingin hidup lagi ya? Karena di masa saat ini kita kan terfokus kepada krisis COVID-19. Nah, dengan adanya peristiwa ini, bagaimana menurut pandangan Pak Wimar soal politik di Indonesia? Orang yang menghendaki penyelesaian perbaikan dalam keadaan COVID pasti tidak ingin memasukkan permainan politik ke dalam kesadaran nasional. Tapi orang yang kurang ada kerjaan, orang yang mencari-cari demo, pasti mencari isu untuk didemokan. Baru beberapa hari yang lalu, 1-2 minggu yang lalu kita lihat demo ada di gedung DPR, ada masanya kemudian ke Monas, yang orangnya sama sekali tidak mengerti persoalan apa yang didemokan. Jadi bagi mereka sih, mau ada persoalan, mau ada tidak, kalau mau demo, hayulah. Karena kita tahu ada uang bermain dalam demo, ada pengangguran, dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengukur perpolitikan itu dari keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat yang menimbulkan perpolitikan. Nah, artinya yang menimbulkan insentif untuk berpolitik. Insentif lain untuk berpolitik adalah bahwa sekarang orang sudah mulai pasang kuda-kuda untuk mencari posisi dalam pencalonan presiden yang akan datang. Orang-orang yang berkepentingan untuk jadi presiden itu senang kalau
ada keresahan, apalagi kalau ada polling dan sebagainya. Jadi kita lihat bahkan di Detikcom juga keluar hasil polling bagi sekian orang yang tidak ada yang punya potensi presiden, cuman karena orang senang polling aja. Jadi dengan bahan polling itu orang melakukan kegiatan politik. Tidak ada sebab yang objektif untuk adanya kegiatan politik. Sebab objektif itu maksudnya tidak ada krisis ekonomi yang membutuhkan pekerjaan secara politis. Tidak ada hal-hal apapun yang memerlukan sikap secara politis. Sikap dari masyarakat yang gemar diikuti dalam aksi-aksi massa itu adalah dalam isu yang tidak dimengerti oleh rakyat gitu. Misalnya, apakah kita yang di sini ngerti tingkat hutang negara yang wajar dalam situasi ini? Pasti tidak ada yang tahu, tapi ada aja yang bilang utang luar negeri kita terlalu besar. Apakah ada yang ngerti bagaimana politik yang dimainkan Cina di dunia dan di Asia Tenggara? Pasti Anda juga tidak tahu, kecuali nebak-nebak. Tapi ada aja orang yang mengambil isu itu karena isu itu gampang dikobarkan. Kemudian politik identitas. Ada orang yang senang memainkan isu agama, isu etnis, segala macam. Melemparkan isu di mana sebetulnya tidak ada masalah. Jadi politik kalau ada sekarang itu dibikin-bikin hasil dari pekerjaan mengada-ada dari berbagai kelompok di masyarakat. Oke, tapi berarti jelas berpeluang ya, Wei, karena banyak pihak-pihak yang pastinya menjadi lemah pada saat penanganan COVID ini dan bisa dimanfaatkan untuk pihak-pihak lain dalam hal politik. Kira-kira menurut Wewe bagi Presiden Jokowi ini kan beliau tidak punya kepentingan untuk terpilih lagi ya sebagai presiden gitu. Nah, bagaimana sih pengaruh dari komentar masyarakat, kritik masyarakat terhadap kinerja Jokowi dengan masa jabatan dia menjelang pemilu? Menurut saya sih tidak ada pengaruhnya sama sekali. Asal Jokowinya tidak terpengaruh. Jadi selama dia itu memang bekerja keras mengatasi pandemi dan mengatasi pemulihannya, maka orang pasti akan memilih kebijaksanaan presiden. Tapi kalau Jokowinya menjadi grogi atau pengikutnya menjadi grogi, ya mungkin semuanya jadi kacau. Sampai sekarang sih masih jauh keadaan itu, karena isu yang dilempar itu, kerusuhan yang mencoba dikobarkan itu, sangat mengada-ada. Itu tidak berdasar. Jadi menurut saya, kalau kita menginginkan perbaikan dari presiden yang sekarang, ya kita nggak usah ikut bikin ribut gitu. Oke, berarti kalau misalnya ditanya kepada Wewe soal apakah presiden harus reshuffle atau tidak, apa jawaban Wewe? Kalau reshuffle itu sih lain. Itu terserah presidennya, karena reshuffle itu hanya mengganti orang-orang di kabinet yang tidak perlu persetujuan DPR, persetujuan rakyat, itu tinggal presidennya mau cari staf pembantunya gitu. Menurut saya tidak mempelajari keadaan politik istana sebegitu detailnya, jadi nggak bisa bilang sebetulnya apa perlu reshuffle atau tidak. Mungkin perlu ganti beberapa menteri, tapi itu pun curang itu. Saya kayak orang nonton bola dan merasa lebih tahu dari pelatihnya. Bagi para menteri-menteri di kabinet Jokowi saat ini, para menteri ini kan tugasnya untuk membantu kinerja presiden.
Nah, kira-kira bagaimana kinerja menteri-menteri presiden sejauh ini? Di saat krisis kita berhadapan dengan persoalan kesehatan, persoalan ekonomi. Apakah menterinya sudah bekerja dengan semampu dan seharusnya menurut Wewe? Saya merasa aman untuk mengatakan bahwa pekerjaannya kurang memuaskan. Buktinya presiden sampai marah-marah gitu. Jadi saya daripada mikir sendiri, lihat aja. Karena saya percaya presiden itu punya penilaian yang baik. Jadi pasti kabinetnya tuh banyak yang tidak berfungsi. Nah, siapa saja nih kalau menurut Wewe yang kurang memuaskan ya? Saya kurang tahu karena saya tidak sehari-hari mengikuti pekerjaan menteri atau bergaul dengan menteri. Tapi memang ada beberapa yang hasilnya itu terbuka bagi masyarakat. Ya, Menteri Kesehatan kelihatan bagaimana hasilnya, sehingga pekerjaan COVID itu lebih banyak dijalankan oleh tim-tim khusus ya, tim di luar menteri. Kemudian kita lihat bansos itu tidak banyak berubah data dari tahun-tahun lalu. Jadi ada orang yang terima aja terus, padahal nggak tahu dia itu perlu nggak beras, bahkan berasnya itu kebanyakan. Nah, kita lihat juga bahwa Menteri Tenaga Kerja juga tidak kelihatan perannya dalam melunakkan pukulan terhadap tenaga kerja sebagai akibat dari COVID, mencegah PHK dan sebagainya. Jadi banyak menteri yang kurang efisiensinya. Tapi kalau mau reshuffle ya harus dilihat dibandingkan secara keseluruhan, nggak bisa satu persatu, dan yang mana yang pasti akan membantu presiden kalau diganti. Itu saya nggak berani bilang karena harus dianalisa. Seperti dokter jangan setiap orang sakit perut disuntik perutnya, mungkin bukan di situ masalahnya. Jadi belum bisa bilang menteri mana yang harus diganti. Tapi bahwa harus ada reshuffle, itu saya yakin. Jadi terserah presiden memilih yang mana. Kemudian yang sudah tidak baik itu, saya lihat sudah kelihatan tadi. Oh ya, Menteri Koordinasi Ekuin itu tidak kelihatan kerjanya. Dan Menteri Keuangan bebannya besar sekali. Jadi barangkali seperti tahun berapa itu dulu Sri Mulyani bisa jadi Menko dan Menteri Keuangannya diganti oleh Bambang Brojonegoro atau Dede Basri atau siapa, Afilian, bisa siapa aja ya. Ya begitulah dari seorang amatir. Tentu kalau saya suruh mempelajari lebih mendalam, ya bisa lah karena saya biasa mencermati pekerjaan kabinet. Untuk sementara, yang penting membuat presiden itu nyaman bekerja, tidak merasa tidak didukung oleh kabinetnya. Oke. Nah, kalau misalnya menghadapi krisis COVID ini kan memang semua kepala negara, semua negara belum pernah mengalami dan baru pertama mengalami krisis seperti ini. Dan mungkin krisis ini menimbulkan dampak sedikit banyak kepada pemerintahan. Nah, bagaimana pandangan Wewe mengenai negara-negara lain di luar negeri yang mungkin menghadapi masalah yang sama? Misalnya di beberapa negara, Menteri Kesehatannya mundur karena merasa tidak memuaskan menangani COVID-19 ini. Apakah peran seorang Menteri Kesehatan di masa krisis seperti ini tuh seberapa penting, seharusnya seperti apa? Penting karena dia harus memberikan acuan secara operasional, secara praktis, pada penduduknya, pada rakyatnya, bagaimana harus bersikap dalam zaman ini, memperkuat protokol yang sudah diumumkan, jadi supaya orang jangan lupa pakai masker, jangan lupa pasang jarak, bagian-bagian tertentu dari masyarakat kita sudah cukup peka mengenai protokol, pada yang tidak. Kemarin aja saya ke rumah sakit, terus ada orang ngasih lihat foto Instagramnya, saya ikut mau ngintip.
lalu ditegur, jangan dekat-dekat. Oh ya bagus. Jadi sudah ada kesadaran itu ya. Tapi saya pun harus ditegur karena saya pengen tahu fotonya tuh apa, seru banget gitu ya. Banyak hal yang bisa diingatkan. Nah, Menteri Keuangan bisa memimpin, sebetulnya Menteri Keuangan tuh harus ahli sosialisasi. Jadi bisa didampingi oleh orang yang kuat dalam sosialisasi atau punya tim yang kuat dalam sosialisasi. Bukan yang ahli dalam ilmu pandeminya. Ilmu pandemi itu rumit, tapi yang kita perlukan sekarang rupanya sudah ditemukan. Kita tinggal ikut aja ahli-ahli baik di dunia maupun di WHO dan menjadi pemerintah yang membuat iklim kerja baik. Kita lihat banyak kepala pemerintahan, di samping kepala pemerintahan yang tidak baik, banyak yang juga baik seperti Jacinda Ardern yang Perdana Menteri Selandia Baru, seperti Perdana Menteri Korea Selatan, seperti Perdana Menteri Islandia, kerjanya bagus, tidak menonjolkan diri, sampai namanya aja kita nggak ingat gitu. Tapi pemerintah yang mesinnya bekerja dengan baik, orangnya tidak perlu dominan, yang perlu bahwa ada hasilnya gitu. Indonesia tidak termasuk jelek, jadi salah kalau orang bilang Indonesia itu paling jelek. Indonesia tidak termasuk jelek. Orang-orangnya aja yang mencari hal untuk disalahkan pada presiden itu tidak tahu menilai pemerintah. Gitu. Iya, oke, Pak Wimar, mungkin diskusi kita sangat singkat pada hari ini. Mudah-mudahan para pendengar dapat mengambil manfaat dari pembicaraan kita dan bahwa memang kita harus selalu melihat konteks dari sebuah isu ya Pak, tidak semerta-merta melontarkan komentar ataupun kritik. Nah, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Perspektif Baru.